Selamat datang kembali di program Filsafat untuk Pemula, mempelajari 100 filsuf terkemuka di dunia. Dan seri ini akan membawa Anda untuk mengenal lebih jauh salah satu pemikir besar yang membentuk sejarah filsafat dunia hari ini. Siapakah dia? Dia adalah Zeno. Zeno dari Elea. Zeno adalah seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan paradoksnya yang menantang logika. Cukup menarik ini pembahasan dalam video kali ini. Maka bersiaplah untuk memasuki dunia pemikiran Zeno yang penuh teka-teki. Zeno dari Elea hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi di kota Elea, Yunani Selatan. Elea adalah sebuah kota di Yunani Selatan. Zeno murid dari Parmenides. Kita sudah membahas Parmenides, teman-teman pasti ingat pada 2 video sebelumnya ya, sebelum Lao Tzu. Dan Zeno ini adalah seorang pendukung setia dari ajaran Parmenides. Zeno dikenal sebagai seorang filsuf yang menggunakan argumen logisnya untuk membela gagasan bahwa realitas itu bersifat satu, tidak terbagi dan tidak berubah. Terlihat sekali bahwa Zeno ini pasti tidak cocok dengan Heraklitus ya, yang menganggap bahwa yang ada hanyalah perubahan. Zeno tidak seperti itu. Sebagai tokoh dalam tradisi filsafat pra-Sokrates alias sebelum Sokrates, Zeno mencoba menunjukkan bahwa gagasan tentang pluralitas dan perubahan itu sesuatu yang baginya penuh kontradiksi. Cara dia melakukannya adalah dengan melakukan atau memberikan serangkaian argumen yang kemudian dikenal dengan paradoks Zeno. Baik, paradoks Zeno yang terkenal apa itu? Zeno menciptakan beberapa paradoks untuk menantang pemikiran kita tentang ruang, waktu, dan gerak. Berikut adalah 2 di antaranya yang paling terkenal. Hati-hati, saya akan mencoba menjelaskannya. Paradoks tentang Achilles dan kura-kura. Achilles itu seorang tokoh atau karakter legendaris di Yunani yang terkenal karena kakinya yang kuat. Dalam paradoks Zeno itu tentang Achilles dan kura-kura, Zeno menggambarkan adanya sebuah perlombaan. Bayangkan ini, antara Achilles, sosok heroik yang terkenal kakinya kuat, seorang pelari yang cepat, melawan kura-kura yang lambat. Anda tahu kan, kura-kura kalau jalan sangat lambat. Jika kura-kura diberi keunggulan awal, artinya dia dibolehkan untuk start duluan. Kalau dia diberikan keunggulan awal, maka Zeno berargumen bahwa Achilles tidak pernah mengejar kura-kura itu. Karena setiap, jadi misalnya ya, ini kura-kura, ini Achilles. Kalau kura-kura duluan berangkat, maka Achilles ini sekuat apapun dia tidak bisa melampaui atau mendahului si kura-kura ini. Karena setiap Achilles sampai di sini, kura-kura akan maju lebih sedikit. Sampai di sini akan maju lebih sedikit. Dengan demikian, meskipun secara logika tampaknya aneh ini ya yang dipikirkan Zeno, tapi Zeno itu menyimpulkan bahwa Achilles tidak bisa atau tidak akan pernah bisa mendahului atau memenangi pertandingan melawan kura-kura yang lambat itu. Padahal sebenarnya ini Achilles dalam paradoksnya ini juga agak logis ya teman-teman, karena kecepatan itu kan nggak dia bicarakan di sini. Dia hanya bicara tentang apa? Tentang jarak ya. Kalau kura-kura duluan, Achilles di belakangnya, ya kan? Kalau nanti Achilles sampai di sini, kura-kura katanya sampai di sini. Tapi kan dia tidak memperhitungkan tuh kalau Achilles itu kecepatannya lebih cepat dari kura-kura, sehingga ketika dia kura-kura sampai di sini, Achilles akan semakin mendekat. Ketika kura-kura sampai di sini, semakin mendekat lagi dan bisa mendahului. Jadi dalam hal ini paradoks Zeno ini, untuk logika hari ini ya tentu teman-teman pasti tertawa, tetapi itu paradoks dia yang terkenal waktu itu.
Kemudian paradoks kedua tentang panah. Paradoks kedua ini menyatakan bahwa sebuah panah, ini panah kan kalau kita lihat kita memanah gitu, panah itu kan terbang, tas kita lepas. Nah, panah yang terbang ini nih, kalau menurut Zeno itu tuh dia diam. Mengapa? Karena pada setiap momen tertentu dalam waktu, panah tersebut menempati satu posisi tertentu. Dan jika ia tidak bergerak dalam momen itu, maka secara keseluruhan ia anggap ini diam. Dengan cara ini Zeno menunjukkan bahwa gerak itu sebenarnya adalah ilusi. Jadi ini kayak foto gitu loh teman-teman. Panah itu kan kemudian bergerak tas. Dia menganggapnya bahwa pada momen tertentu itu kan panah diam di sini. Kemudian diam di sini. Ada titik diamnya kayak foto gitu loh. Maka bagi Zeno itu dia menganggapnya itu gerakan panah itu tuh ilusi gitu. Agak gimana gitu ya, tapi mari nggak apa-apa, kita pelajari pelan-pelan. Sehingga paradoks-paradoks itu membuat Zeno berkeyakinan bahwa nggak ada pergerakan, tidak ada gerak itu tidak ada, kemudian perubahan juga tidak ada. Nah, lalu apa sih sebenarnya tujuan Zeno menciptakan paradoks-paradoks itu? Zeno itu ingin menunjukkan bahwa keyakinan mengenai pluralitas atau keberagaman dan perubahan itu menghasilkan kontradiksi yang sulit dijelaskan. Paradoks-paradoks Zeno mendukung pandangan gurunya Parmenides bahwa realitas sejati, kenyataan yang sejati itu sifatnya tunggal, tidak terpecah dan tidak berubah. Dengan paradoksnya, Zeno rasanya seperti memaksa para pemikir untuk mempertanyakan asumsi dasar mereka tentang dunia dan mempersiapkan jalan bagi perkembangan yang nantinya akan ada logika dan matematika. Meskipun gagasan Zeno tampak membingungkan ya, tapi paradoks-paradoksnya itu memberikan kontribusi besar bagi filsafat teman-teman. Utamanya itu di bidang matematika dan fisika. Di bidang-bidang itu, misalnya matematika dan fisika, itu pendapat Zeno itu memicu perdebatan mengenai sifat dari ruang dan waktu, yang akhirnya nanti membantu mengembangkan konsep-konsep seperti kalkulus di masa Newton dan Leibniz. Dalam fisika modern misalnya, paradoks Zeno itu menjadi relevan dalam diskusi tentang mekanika kuantum dan relativitas, di mana konsep gerak dan waktu itu menjadi jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan, gitu ya. Utamanya juga dibayangkan pada masa Zeno. Nah, dari segala kerumitan itu, bagi kita nih, para pemula, itu apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari Zeno? Paradoks Zeno mengajarkan kita pentingnya untuk berpikir kritis, lagi-lagi itu, dan tidak menerima kenyataan begitu saja. Meskipun mungkin tidak ada jawaban yang mudah untuk paradoks-paradoks yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi paradoks itu sendiri mengingatkan kita bahwa logika dan argumen adalah alat yang kuat untuk dapat mengeksplorasi dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering loh ngalamin situasi yang kelihatannya kontradiktif dan membingungkan. Nah, tetapi kita tidak boleh menyerah di situ. Seperti Zeno, kita harus bisa menggunakan pemikiran kritis kita untuk menggali lebih dalam dan mencari pemahaman yang lebih baik. Itulah Zeno dari Elea. Dia adalah seorang filsuf yang menantang cara kita memahami dunia lewat paradoks-paradoks. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Di video nanti selanjutnya kita akan membahas pemikiran besar lainnya yang penuh inspirasi. Sampai jumpa dan tetaplah berpikir kritis.